silakan. Mana mic? Ya, makasih Ketum AHY atas kehadirannya beserta jajaran. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan segera mulai konferensi pers. Ada pernyataan pers bersama dari Ketua Umum Partai Demokrat yang menerima silaturahmi dari teman-teman Sekber Koalisi KIB pendukung Anies. Untuk yang pertama akan memberikan pernyataan adalah Ketua Sekber Koalisi KIB, Bapak Habil Marati, yang juga Ketua Forum Ka'bah Membangun. Lalu akan diikuti oleh Pak Sirajuddin Abdul Wahab, Ketum Go Anies. Dan setelah itu Ketum AHY akan memberikan pernyataan persnya. Jika berkenan Ketum AHY di sebelah kanan, di mic kanan. Selanjutnya Pak Habil dan Pak Sirajuddin silakan di sebelah kiri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Habil untuk menyampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dari media. Saya atas nama KIB menyampaikan salam hangat dari teman-teman dari Biru, Sirajuddin, Sahrin Hamid, karena berhalangan hadir karena ada acara koalisi juga di bawah. Yang berikutnya saya sebagai Ketua Forum Ka'bah Membangun, sejak awal FKM ini kami deklarasikan telah menyatakan mendukung wakil presidennya Anies itu harus dari kalangan militer. Itu janji 15 November tahun 2022. Kemudian ini sepertinya nampaknya feeling FKM ini sebentar lagi akan terbukti. Oleh karena itu, sore hari ini KIB datang dengan suatu tekad dan niat yang tulus dalam rangka menyalakan Indonesia dengan perubahan atau menerangkan Indonesia dengan perubahan. Kita sering menyebut bonus demografi, yaitu Indonesia akan menghadapi ledakan usia produktif, tentu membutuhkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Capres, pimpinan nasional, yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, harus mereka yang bisa melakukan dan melampaui perubahan. Anies Rashid Baswedan, KIB mendukung full Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada 2024. Kemudian bahwa tentu harus didukung dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tugas seorang militer, tugas TNI. Sedangkan tugas polisial melindungi atau mengamankan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan bonus demografi, lapangan pekerjaan untuk generasi muda, agar dia bisa hidup, bisa merubah nasib menjadi hidup lebih baik, KIB memiliki keyakinan, memiliki sikap yang tegas, bahwa meskipun KIB ini tidak memiliki kewenangan untuk mengusung, tapi punya kewenangan untuk mendukung, karena kita adalah memiliki basis politik yang sama dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS, karena KIB ini adalah bukan relawan, tapi adalah organ partai politik
Oleh karena itu, KIB dengan secara tegas melihat simpul-simpul dan aspirasi masyarakat adalah untuk menyambut bonus demografi, maka tentu Anies Rashid Baswedan harus didampingi dengan wakil presiden dari militer yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ini bilang kita. Saya kira itu dari saya. Kenapa semua ini? Karena ini adalah cita-cita proklamasi bahwa kombinasi sipil dan militer adalah Indonesia menuju perubahan dan Indonesia menuju lebih maju lagi untuk merubah nasib bangsa Indonesia agar hidup pada lebih baik yang berkeadilan sosial. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Tes. Ya. Selanjutnya Pak Sirajuddin Abdul Wahab, kami persilakan selaku Ketum Goanis juga untuk memberikan pernyataan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman media yang hadir pada sore hari ini. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Saya Ketua Umum Goanis, sebelah kanan saya didamping oleh Sekretaris Jenderal Bung Mirwan. Teman-teman sekalian, pertemuan tadi berjalan begitu produktif. Ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan kepada Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi bagian daripada 3 partai politik yang memberikan dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Beberapa poin yang kita anggap krusial yang kita sampaikan kepada Mas Ahaye. Yang pertama adalah kami meminta kepada Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem dan Partai PKS untuk segera menuntaskan dukungan secara deklarasi bersama 3 partai politik ini, karena kami menganggap 3 partai politik ini masih masing-masing untuk menyampaikan dukungan terhadap Mas Anies, dan kita berharap dalam waktu dekat untuk segera bertemu untuk mendeklarasikan secara bersama-sama. Pasti teman-teman media pun yang dalam 1 minggu terakhir ini hiruk pikuk dengan isu wakil presiden. Tadi Bang Habil Marati sebagai Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun sudah secara tegas menyampaikan bahwa gambaran FKM tentang calon wakil presiden itu adalah militer. Nah, dalam perspektif kita Goanis, jadi sejak awal Goanis ini lebih banyak digagas oleh teman-teman muda, walaupun berlatar belakang semuanya ini adalah baju kuning dan teman-teman sudah pasti tahu. Gambaran kita terhadap wakil presiden tersebut tidak melihat dalam konteks militer dan non militer, tapi yang kita lihat adalah berdasarkan data BPS kita, 60% pemilih milenial dan selenial itu cerukan begitu luar biasa. Dan ini menjadi cerukan yang hampir di semua para kandidat ya, untuk merebut hati para pemilih milenial dan selenial. Nah, perspektif kita dari Goanis adalah kita berharap dari 3 partai politik yang sekarang ini ada Mas Ahaye sebagai Ketua Partai Demokrat, yang dikenal dengan ada tim 8 yang memang membahas dalam setiap waktu dan setiap saat, yang setiap hari bersama Mas Anies. Jadi kita memberikan saran dan masukan bahwa mempertimbangkan untuk menetapkan calon wakil presiden itu mempertimbangkan bisa mewakili daripada generasi milenial maupun generasi selenial itu. Nah, dari kacamata kami Goanis berharap bahwa yang bisa mewakili bahasa daripada kaum milenial dan selenial itu adalah di samping kiri saya ini, yaitu adalah Mas Ahaye. Jadi karena pentingnya sebuah perubahan yang diusung oleh 3 partai politik tersebut, perubahan itu tidak hanya perubahan itu
pergantian 2024 itu adalah perubahan. Tapi substantif perubahan itu adalah pemimpin bisa memberikan harapan terhadap kaum milenial. Saya punya anak sekarang udah semester 2 di UI. Jadi melihat masa depan Indonesia itu ada di pada generasi anak-anak kami, Mas Ahaye, di kaum milenial itu. Jadi itulah cerukan yang sesungguhnya yang menjadi pertimbangan besar di setiap diskusi maupun di setiap perbincangan kami di Luanis. Dan untuk itu teman-teman sekalian, kami berharap sehingga kekhawatiran ataupun pertanyaan-pertanyaan di banyak jaringan yang baik KIB maupun teman-teman kita di Goanis di setiap daerah, ya pertanyaannya dua itu, kapan 3 partai politik ini bisa menetapkan secara bersama-sama untuk mendeklarasikan Mas Anies, dan kapan 3 partai ini menetapkan wakil presidennya. Jadi itulah yang substantif di luar daripada pembahasan-pembahasan kita tadi tentang program-program yang adanya sinergisitas pelaksanaan program baik KIB yang nanti kita harapkan turun ke bawah juga secara struktural dengan teman-teman Partai Demokrat, karena kita memiliki cerukan yang sama nih, karena segmentasi kita adalah segmentasi yang afiliatifnya itu adalah para kader ataupun para pemilih partai kita masing-masing. Jadi untuk itu kita berharap pertemuan silaturahmi kita dengan Partai Demokrat, dan mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan PKS dan Partai Nasdem ya untuk menyuarakan hal yang sama. Jadi kita hadir di sini mengaspirasikan, menyuarakan apa yang kita tangkap, apa yang kita serap berdasarkan kondisi dan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sirajuddin Abdul Wahab. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk memberikan pernyataannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita bersilaturahim, berdialog, dan juga merajut harapan besar bersama untuk negeri yang kita cintai ini. Indonesia yang semakin maju, adil, demokratis, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah setia menunggu kami yang tadi berdiskusi tentang berbagai hal. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sahabat yang tergabung dalam Sekber Koalisi KIB, Kuning, Hijau, Biru. Tadi Pak Habil Marati, Bung Sirajuddin telah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman KIB. Yang jelas, hari ini kita berada dalam sebuah fase yang sangat penting, di mana sekian bulan ke depan, rakyat Indonesia akan menghadapi sebuah momentum yang bersejarah. Kami bersepakat bahwa pemilu
yang insya Allah akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 bukan sekedar sebuah regularitas, bukan hanya sebagai event pemilihan setiap 5 tahun sekali, tetapi menjadi sebuah penggal sejarah yang amat penting untuk kita harus siapkan dan menangkan bersama. Dan itu harus dilakukan segera. Dari testimoni dan juga tentunya penyampaian aspirasi dari teman-teman KIB, dapat ditangkap sebuah kesimpulan bahwa sejatinya semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin hidupnya lebih baik. Kita potret isu dan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, daya beli yang lemah, harga-harga yang sulit untuk dijangkau, penghasilan yang tidak kemana-mana, pengangguran yang semakin banyak, ketimpangan yang terjadi di sana-sini. Itu semua membutuhkan solusi, tapi juga kepemimpinan yang efektif. Belum lagi kita berbicara isu terkait keadilan dan penegakan hukum yang sering tebang pilih, sehingga rakyat seolah-olah diperlakukan berbeda. Padahal kita hidup dalam sebuah negara hukum yang harusnya berlaku sama bagi setiap warga negaranya. Dan isu lainnya terkait dengan demokrasi dan kebebasan sipil, di mana kita tahu dewasa ini banyak kalangan masyarakat, termasuk generasi muda, yang biasanya punya daya nalar dan kritis yang tinggi, tapi seringkali ragu-ragu bahkan takut untuk berbicara, walaupun adalah kebenaran yang disampaikan. Jadi sejumlah potret tadi yang kami himpun tentu bukan hanya dari statistik di atas kertas, tetapi dari dialog yang dilakukan dari waktu ke waktu di berbagai penjuru tanah air yang menjadi dorongan kuat bagi teman-teman KIB. Tentu Partai Demokrat merupakan salah satu elemen penting yang sejak awal menyuarakan perubahan dan perbaikan. Sebuah narasi besar, bukan tagline, bukan hanya sebagai slogan kampanye, tetapi karena ini merupakan suara dan hati rakyat. Masyarakat yang ingin negaranya lebih sejahtera lagi, yang lebih mengharapkan keadilan di negerinya. Oleh karena itu, saya sungguh mengapresiasi kehadiran teman-teman KIB yang tadi juga secara lugas menyampaikan harapannya, yang merupakan harapan dari masyarakat pada umumnya, bahwa harus terbentuk sebuah koalisi perubahan dan waktunya harus segera, karena butuh waktu dalam perjuangan dan ikhtiar besar ini. Kita tidak ingin sekedar berlayar, kita ingin sukses menang dan benar-benar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan secara transformasional. Disitulah ada urgensi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kapan ketiga partai politik yang hari ini terus membangun komunikasi secara intensif? Tentu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Dan kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Dan tadi kalau kemudian dari teman-teman KIB mengatakan ada sejumlah alasan, faktor, diantaranya perlu ada kekuatan yang duit tunggal saling melengkapi, saling menguatkan, termasuk harapan kalau ada pendamping yang memiliki latar belakang rekam jejak sebagai perwira militer dari TNI misalnya,
Ada juga yang menyampaikan tadi sangat baik kalau kita bisa merepresentasi suara generasi muda yang jumlahnya semakin besar dalam pemilu 2024 nanti. Generasi Y atau generasi Z yang kalau dihimpun bisa hingga 60%. Angka yang besar untuk dilewatkan begitu saja. Belum lagi alasan-alasan yang lain, termasuk sebetulnya yang termaktub dalam piagam kesepakatan. Ada sejumlah kriteria cawapres yang sudah disepakati bersama 3 partai, yang itu semua kita serahkan pada akhirnya kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Rashid Baswedan, untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik dan bisa membawa kemenangan bersama tadi. Atas semua aspirasi tadi tentu saya menyampaikan terima kasih, dan ini merupakan sebuah paling tidak tanggung jawab secara moral baik kepada saya dan teman-teman Demokrat yang juga tadi hadir mendampingi saya di Auditorium Yudhoyono, yang intinya mari kita terus lanjutkan ikhtiar. Kami juga sepakat bahwa perlu segera, karena kita juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput, karena memang bisnis dari politik ini adalah menggunakan waktu se-efektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Disitulah urgensi itu timbul, disitulah mudah-mudahan soliditas antara KIB dan kita semua, teman-teman yang ada di Koalisi Perubahan, bukan hanya dengan Demokrat tentunya, tetapi juga dengan PKS dan Nasdem, bisa semakin baik ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, sekaligus saya menitipkan semangat perubahan dan perbaikan ini untuk terus kita sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang tadi mengharapkan hadirnya kesejahteraan, keadilan, dan juga kebahagiaan di negerinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Saya serahkan kembali kepada Kabar Komsra. Ya, makasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Saya kasih aplaus untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Teman-teman, ini ada sesi tanya jawab. Ya, silakan untuk 3 penanya. Silakan angkat tangan. Oke. Ahda ya, Ahda. Ini udah sering banget kayaknya saya lihat nih. Boleh ya, lu ya. Satu lagi di sana, Mbak yang di sana ya. Oke. 1, 2, 3 silakan. Selamat sore Mas Ahaye dan semuanya. Saya Ahda dari merdeka.com. Yang ingin saya tanyakan tadi kan Mas Ahaye menginginkan adanya segera deklarasi cawapres dalam waktu dekat. Yang berkembang adalah di bulan Juni ini yang ke atas. Itu menjadi keinginan Partai Demokrat. Nah, pertanyaan saya, apakah deklarasi cawapres ini diminta segera itu untuk mengamankan tiket Pak Anies? Karena di tengah ini juga berkembangan ada upaya-upaya pengebosan majunya Pak Anies oleh sejumlah pihak. Berkaitan dengan itu juga, dan sekarang kan masih adanya berkembangnya PK dari KSP Muldoko. Nah ini kan masih belum diputuskan, tapi apakah ada kekhawatiran dari Partai Demokrat bahwa PK ini menjadi jalur masuk juga untuk pengebosan pencapresan Pak Anies? Terima kasih. Iya, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu,
rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Saya tadi berkelakar sekaligus menjadi pengingat kepada kita semua, Indonesia itu luas, bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara, seringkali lewat laut, dan penduduk kita besar. Pemilih kita 200 juta orang. Berusaha untuk mendapatkan 1% saja, artinya memenangkan 2 juta suara. Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari. Tidak cukup. Tadi diamini oleh teman-teman KIB, rasanya 75 hari itu tidak cukup jika kita punya harapan besar menjangkau masyarakat kita di seluruh pelosok Indonesia. Tentu tidak berbicara hanya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dengan demikian, perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif. Partai-partai politik sebagai pengusung, insya Allah pada saatnya, itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat dan konstituen kita. Jadi, kami kembali ke tujuan besar tadi. Nah, memang benar, teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi, kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan. Pergantian rezim, bukan hanya itu. Kalau itu ya, tadi saya katakan, itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi, insya Allah, kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur. Ya, kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi Demokrat sendiri. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana perkembangannya. Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan, bukan hanya nasib Partai Demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum. Kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan,
ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita. Oleh karena itu tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi, apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya, yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, ya suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya. Ujung ke ujung, saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik, menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Mohon maaf saya agak panjang karena ini juga berkaitan. Apabila Demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan pemilu akan berlangsung secara tidak fair, dan mohon maaf, lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya. Demokrat, stay strong. Siap semuanya ya? Ini hanya sebagian kecil, kami punya kader-kader yang juga militan, kader-kader yang cinta dengan partainya, yang mencintai kebenaran dan mencintai keadilan, dan simpati masyarakat. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, contohnya dari Jawa Timur juga. Banyak sekali ditemui pada saat Car Free Day di Semarang, pada saat saya jalan kuliner, datang saja ibu-ibu masyarakat yang menanyakan bagaimana kami mendoakan agar jangan sampai Demokrat diambil alih begitu saja dengan cara-cara yang inkonstitusional dan semua yang mereka khawatirkan. Dan mereka tidak ingin koalisi perubahan ini tidak berlayar, dan mereka berharap tentunya ini semua bisa kita pertahankan dengan baik. Demikian, terima kasih. Selamat sore Mas Ahaye dan teman-teman semua, saya Dipo dari Kompas TV. Kalau dilihat dari deklarasi yang kemudian sudah disampaikan oleh Sekber KIB, ini kan semakin memperkuat posisi Mas Ahaye masuk ke dalam bursa bacawa pres dari Anies Baswedan. Tapi di sisi lain ada angin juga yang berhembus dari
koalisi tetangga, bahkan yang ngomong sendiri adalah Ibu Puan Maharani yang menyebutkan Mas Ahaye juga masuk ke dalam bursa cawapres dari Mas Ganjar Pranowo. Kalau dilihat dari segi kalkulasi politik sebenarnya tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Walaupun secara historis bergabungnya Demokrat dan PDIP tentu menjadi pertanyaan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah kemudian penegasan dari Sekber KIB ini mendukung Mas Ahaye sebagai bacawa pres secara tidak langsung dalam tanda kutip gitu ya, menolak rayuan dari Puan Maharani untuk kemudian Mas Ahaye menjadi bacawa pres dari Mas Ganjar Pranowo. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Ahaye tadi beberapa kali menegaskan bahwa koalisi persatuan untuk perubahan untuk persatuan ini merupakan koalisi yang solid, tetapi ada beberapa kalimat, silakan koreksi kalau saya salah, ada beberapa kalimat yang mengesankan bahwa dalam penentuan nama bacawa pres ini ketiga partai dalam tanda kutip terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, sok untuk kemudian Pak Anies menentukan bacawa presnya, tetapi di sisi lain partai-partai lainnya menyebut ya nanti saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas. Kemudian ketika nantinya Anies ini tetap apakah ada evaluasi khusus dan seperti apa bentuk evaluasi yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Demokrat di perubahan untuk persatuan. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Kalau ditanya tadi, apakah pertemuan-pertemuan seperti ini sebagai sinyal bahwa Demokrat akan atau sudah menetapkan secara paten posisinya. Begini, saya pertama berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun. Ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama, kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat, itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Kalau masuk ke yang kedua, ada perbedaan antara tiga partai politik yang sedang berkomunikasi intensif ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem, adalah sebuah kewajaran. Malah agak aneh jika tiga partai, tiga entitas yang berdaulat dengan konstituen masing-masing, dengan agenda dan juga tujuan yang bisa dikatakan punya keunikan masing-masing, terus semuanya seragam, tanpa ada proses, dialog, debat, gontok-gontokan, apapun istilahnya begitu ya. Malah menurut saya agak aneh. Jadi saya justru mengapresiasi prosesnya yang paling penting berjalan. Selalu terbuka ruang untuk
ngobrol. Ya, jadi selalu ada tabayun. Setelah ada statement kader Partai A di media massa, dibalas dengan kader Partai B di media massa yang lain, bersaut-sautan. Selama itu semua masih bisa ketemu dan saling bisa menjelaskan tabayun satu sama lain, apa maksud dan tujuan dari statement tertentu atau sikap tertentu, saya pikir sehat. Dan yang paling penting adalah chemistry yang dibangun antara saya pribadi dengan Mas Anies juga semakin baik, insya Allah. Nah, dengan demikian, kalau saya tidak ingin mengatasnamakan yang lain, tapi saya dan Demokrat memilih untuk kembali pada tujuan besar. Kita ingin bukan hanya berlayar, tapi sukses, menang, dan jadi. Mengapa? Ya, itu tujuan besar bersama. Oleh karena itu kita runtut lagi, apa yang membuat ini bisa terjadi? Yaitu kalau ada pasangan yang benar-benar punya kans kemenangan yang baik. Belum tentu satu dan lainnya sangat sempurna atau sangat ideal, tetapi paling tidak bisa menjawab kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama dalam piagam yang kami tanda tangani sebelumnya. Jadi sebetulnya di sana selebihnya kita serahkan kepada bakal capres kita, Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, dengan demikian sebetulnya di sini kami tidak pernah memaksakan siapapun, nggak pernah. Tapi juga siap untuk berdiskusi dengan siapapun yang penting jangan dia. Nah, kalau ada kata-kata yang penting si A atau yang penting jangan si B, itu menjadi tidak masuk akal. Nah, disitulah kami siap untuk terus berdiskusi. Selama ini bagus, diskusinya saling mendengarkan dan pada akhirnya kita ingin yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Sedangkan apakah Demokrat akan katakanlah memberikan masukan, termasuk tadi evaluasi dan lain sebagainya, saya pikir itu juga wajar. Kalau dalam berdiplomasi atau dalam berkomunikasi seperti itu ada masukan termasuk evaluasi baik internal maupun untuk koalisi bersama-sama, saya pikir justru harus dilakukan. Karena sama-sama kita ingin menang. Kecuali ada di antara kita yang tujuannya bukan menang, bukan ingin sukses. Nah, itu barulah kita berbeda. Tetapi kalau masih tujuannya sama, saya pikir memberikan masukan bahkan evaluasi kritik yang membangun sangat baik. Kira-kira begitu. Cukup? Sudah? Ada lagi? Oh ya, silakan. Cek. Oke, tadi mungkin sebenarnya sudah ditanyakan teman-teman, cuman ingin menegaskan lagi terkait cawapres. Cawapres ini kan kemarin Demokrat mengatakan bahwa tenggat memberikan dalam tanda kutip ultimatum kepada Pak Anies untuk memberikan tenggat pada Juni 2023 begitu. Sementara partai lain mungkin lain-lainnya. Nah, ini apakah opsi atau langkah yang akan dilakukan Demokrat ketika mungkin Pak Anies tidak mengumumkan pada Juni ini apa? Nah, kemudian apakah akan kemudian Demokrat mencabut dukungan ke Pak Anies dan beralih ke lain atau sebaliknya? Nah, kedua juga kalau misalnya nanti cawapres ternyata namanya bukan Mas Ahaye begitu, apakah juga Demokrat akan mengalihkan dukungan begitu? Nah, yang kedua soal PK Pak Muldoko KSP tadi mungkin menindaklanjuti, apakah Demokrat juga, karena kemarin Prof. Denny mengatakan ada opsi untuk pemakzulan Pak Jokowi karena kemudian dianggap diam atau jangan-jangan cawe-cawe terkait dengan PK Muldoko, apakah Demokrat juga masih ingin ada niatan untuk mengajukan hak angket dan mengajak beberapa 2/3 anggota yang lain, DPR yang lain, atau yakin bahwa sudah menang jadi tidak akan melakukan opsi apa-apa lagi begitu untuk terkait dengan cawe-cawe Pak Jokowi, dugaan cawe-cawe Pak Jokowi. Terima kasih. Oke. Yang terakhir dulu ya, saya jawab ya. Sampai dengan hari ini kami terus mengikuti perkembangan, buka mata, buka telinga, sekaligus mengajak semua juga monitor, rakyat untuk monitor. Sambil terus membangun prasangka baik bahwa hasilnya nanti benar-benar sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal, hukum, kebenaran, dan keadilan yang berlaku di negeri kita. Jadi saya hari ini bisa menyimpulkan itu, namun demikian saya juga tadi memberikan catatan disclaimer bahwa jangan sampai sesuatu yang di luar dugaan akal sehat terjadi. Disinilah tentu kita ingin melakukan langkah-langkah yang sifatnya preemptif atau paling tidak preventif. Tapi tidak lebih jauh dari itu. Nah, kemudian pertanyaan yang sebelumnya,
apakah nanti kami tidak ingin fokus pada nanti kalau nggak begini narik dukungan. Sekali lagi, kami lebih tertarik dan lebih serius untuk membahas lalu siapa. Silahkan, kami tidak pernah memaksakan siapapun. Tapi kalau kemudian muncul argumentasi-argumentasi yang juga tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, tentu kami punya ruang juga untuk bertanya, memberikan feedback, dan lain sebagainya. Tapi jangan dibayangkan ini seperti kalau enggak begini, begitu, enggak begitu. Ini adalah sebuah proses. Kami punya hak, tapi juga kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, tadi Indonesia besar, luas, dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Jadi kalau kami menyampaikan timeline, kami mengharapkan ada progres yang lebih berarti. Karena tentu kita nggak cukup waktu hanya untuk diskusi tanpa ada progres dan tanpa ada produknya. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi hak kami, juga sekaligus kewajiban moral kami untuk mengingatkan diri dan kita semua bahwa ada timeline yang juga harus segera. Bukan karena memaksakan kehendak, bukan karena mendesak tanpa alasan, tapi karena memang jika waktu tidak bisa kita menangkan, inisiatif tidak di tangan kita sendiri, maka kita bisa kehilangan banyak kans untuk sukses dalam pemilu 2024. Saya pikir itu, ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman KIB, hormat saya kepada bapak-bapak, nggak ada ibu ya, ibunya di rumah. Semoga sehat semuanya dan sukses selalu, tetap semangat. Saya senang ini kolaborasi lintas generasi. Ada yang senior, ada yang masih muda. Ya, satu lagi naik gunung, satu lagi turun gunung, ketemu di tengah, sama-sama kita menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perubahan dan perbaikan Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas AHY. Selanjutnya ada serah terima ya, kenang-kenangan dari Partai Demokrat kepada teman-teman KIB. Tapi izin ini mic-nya mau kita geser dulu. Ya, biar ini fotonya sedikit kenang-kenangan ya buat KIB, kuning, hijau, biru. Ya. Ambil mic. Oke, sudah? Ya, terima kasih teman-teman media, terima kasih Mas AHY, terima kasih Pak Habil, Pak Sirajudin, dan rombongan dari KIB. Teman-teman media, dengan demikian berakhir sudah pernyataan pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, dan Sekber Koalisi KIB. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.